Selama ini kita mengenal dengan yang namanya bidadari. Tentu kita akan penasaran seperti apa bentuknya, ciri-cirinya, dan sifat-sifatnya, serta berapa stok yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surga bagi penghuni surga. Simak video selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, hamdan wa syukranillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah, amma ba'du. Dalam konten saya kali ini saya akan membicarakan tentang makhluk yang sangat indah, di mana seorang akan menjadi semangat beribadah apabila melihat kenikmatan surga yang satu ini, yang disebutkan di dalam Al-Quran, wa hurun in ka'amsalil lu'lu'il maknun jazaa'am bima kanu ya'malun. Di sini tentang bidadari. Yang pertama saya akan menerangkan tentang seperti apa bidadari itu dan bagaimana pendapatnya para ulama tentang penafsiran dari ayat-ayat yang disebutkan dalam Al-Quran perihal tentang bidadari. Ada riwayat dari Imam Bukhari. Imam Bukhari mengatakan, meriwayatkan sebuah hadis dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law anna mur'atan min nisa'i ahlil jannati atla'at ilal ardi la adha'at ma bainahuma wa la mala'at ma bainahuma rihan wa la nasifuha ala ra'siha khairun minad dunya wa ma fiha." Rasulullah bersabda, seandainya orang perempuan dari perempuan ahli surga atau bidadari itu datang ke bumi, la adha'at ma bainahuma, maka di antara langit dan bumi ini akan menjadi terang benderang. Wala mala'at ma bainahuma rihan, dan di antara langit dan bumi ini akan dipenuhi dengan bau yang sangat harum semerbak karena datangnya bidadari ini. Wala nasifuha ala ra'siha khairun minad dunya wa ma fiha, sedangkan sesuatu yang ada di kepalanya itu lebih baik dibandingkan dunia dan isinya. Penawaran dulu supaya kita itu semangat untuk beribadah, bahwa di dunia ini tidak ada yang lebih sempurna daripada yang namanya bidadari yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tentang hitungan bidadari. Hitungan bidadari itu disebutkan di dalam kitab namanya At-Tartib Tarahut Tasrib fi Syarhit Takrib. Wa amma an adadi zawjatir rajulil mu'mini fil jannati fayaqulu al-Iraqi fi kitab Tarahit Tasrib. Qad tabayyana bi baqiyati riwayati anna az-zawjina aqallu ma yakunu li sakinil jannah min nisa'id dunya. Di sini Al-Imam Al-Hafidz Al-Iraqi mengatakan bahwasanya aqallu ma yakunu li sakinil jannah min nisa'id dunya, paling sedikitnya bidadari bagi orang yang berada di surga itu adalah aqallu ma yakun lahul hurul in sab'una zawjatan. Paling sedikitnya itu adalah 70 istri bagi satu orang laki-laki. 70 digilir. Wa amal kasiruh wa amma aktsaru dzalika fala hasralahu, adapun paling banyaknya itu tidak ada batasnya. Kemudian sebelum saya menyebutkan tentang bentuk dan ciri-ciri serta sifatnya seorang bidadari yang ada di surga, saya akan menjelaskan tentang kenapa seorang bidadari itu ditujukan untuk seorang laki-laki saja. Kenapa Allah itu tidak menyebutkan bahwasanya perempuan juga akan mendapatkan laki-laki yang sama atau yang disebut dengan bidadara? Kenapa hanya bidadari yang disebutkan dalam Al-Quran? Kok bidadaranya itu tidak ada? Padahal seorang perempuan itu suatu saat nanti juga akan mendapatkan kekasih yang seperti itu juga. Di sini disebutkan oleh para ulama, wa min hikmatillahil azimati annallaha lam yadhkur malin nisa'ih muqabilal huril ini lirrijali. Bahwasanya hikmah
atau kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala yang agung, bahwasanya Allah itu tidak menyebutkan sepadannya bidadari bagi seorang perempuan seperti halnya bidadari bagi seorang laki-laki. Li'anna dzalika min dawa'il khajli wa syiddatil haya, karena itu merupakan sesuatu yang membuat para perempuan itu menjadi malu, karena sifatnya malu dari seorang perempuan, sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan laki-laki. Kalau laki-laki itu kan biasa mengejar perempuan. Nah, ini perempuan memang sengaja oleh Allah Subhanahu wa taala tidak disebutkan laki-laki yang akan menjadi pasangannya suatu saat nanti di surga. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala faktafa subhanahu bil isyarati ilaihi kama fi qoulihi wa lakum fiha ma tastahi anfusukum. Fusilat ayat 31. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala itu mengambil cukup tentang isyarah terhadap hal itu dengan firman-Nya wa lakum fiha ma tastahi anfusukum. Di dalam surga itu, bagi orang yang memasukinya, bagi orang yang ahli surga itu akan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Itu kebijaksanaannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sekarang masuk kepada ciri-cirinya. Ciri-cirinya bidadari itu seperti apa? Ketika Al-Imam As-Sa'di mengomentari firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, wa hurun in ka amsalil lu'lil maknun, di dalam surah Al-Waqiah itu, Imam As-Sa'di itu mengatakan ay walahum hurun in, bahwa dikatakan di surga itu ada yang namanya bidadari, wal huwal hawra allati fi ainiha kahlun wa malaha. Hawra itu adalah seseorang yang di matanya itu ada celah dan keindahan mata, wabahaun dan keindahan, wal ain, sedangkan yang dimaksud ain ini adalah hasanul a'yun wa dihamuha, bahwasanya matanya itu sangat indah. Wa husnul ain fil unsa min a'dhamil adillati ala husniha wa jamaliha, sedangkan indahnya mata bagi seorang perempuan itu merupakan keindahan yang paling agung yang menunjukkan terhadap baik dan indahnya dan cantiknya seorang perempuan. Jadi kalau matanya itu sudah cantik, sudah bagus, biasanya orangnya itu cantik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman ke amsalil lu'lil maknun. Imam As-Sa'di melanjutkan, ay ka'annahunnal lu'lu'ul abyadur ratabuh as-safiyul bahiyyu. Maksudnya adalah seakan-akan mereka ini seperti permata, seperti mutiara yang berwarna putih, yang bersih dan sangat indah. Al-masturu anil a'yun warrihi wasyamsi, yang tertutup dari pandangan, dari angin dan dari matahari. Alladzi yakunu launuhu min ahsanil alwan, yang warnanya ini merupakan paling baiknya warna. Alladzi la aiba fihi biwajhin minal wujuh, yang tidak ada aib di dalamnya dari sektor manapun. Fakadzalikal hurun in, ini merupakan sifat-sifat daripada bidadari. La aibah fihin biwajhin balhunna kamilatul awsaf, bahkan hurun in ini, bidadari ini adalah mereka yang mempunyai kesempurnaan beberapa sifat. Jamilatun nu'ud, keindahan beberapa sifat. Fakullu ma ta'ammaltahu minha lam tajid fihi illa ma yassarahul khatir wa yarukun nadir. Maka setiap sesuatu yang difikirkan dengan panjang bagi seorang yang memikirkan tentang bidadari, maka tidak akan menemukan kecuali apa yang membuat pikirannya itu menjadi senang dan membuat perasaannya itu menjadi nyaman. Itu yang disebutkan oleh Al-Imam As-Sa'di tentang sifat-sifatnya seorang bidadari. Kemudian qala Ibnu Zayyad fi qoulihi ka'annahunnal yaqut wal marjan. Ibnu Zayyad disebutkan di dalam tafsir At-Tabari, beliau itu menyebutkan pendapat dari Ibnu Zayyad dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala.
Seakan-akan mereka ini bersihnya itu seperti yakut. Wal marjan fil bayad, warnanya itu seperti marjan. As-sofa sifaul yakut, as-sofa usofaul yakut, wal bayadu bayadul lu'lu. Kemudian Ibnu Katsir juga mengatakan, qauluhu uruban, ini sudah masuk kepada ciri-cirinya. Masuk kepada ciri-cirinya bidadari. Qauluhu uruban. Qala Sa'id bin Jubair an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yakni mutahabbibatun ila azwajihinna. Yang dimaksud urban atau yang penuh kasih sayang, dia itu sangat mencintai terhadap suami-suaminya yang ada di surga. Wa an Ibnu Abbas, sedangkan dikatakan dari Ibnu Abbas, al-urubu al-awashiq li azwajihinna. Mereka itu sangat mencintai terhadap suami-suaminya. Wa azwajuhunna lahunna asyikuna, sedangkan suami-suaminya itu sangat mencintai bidadari-bidadari ini. Ibnul Qayyim mengatakan, wa wasafahunna bi annahunna khairatun hisan. Di surat Ar-Rahman itu khairatun hisan disebutkan. Allah Subhanahu wa taala itu menyebutkan bahwa bidadari ini mempunyai sifat khairatun hisan. Wa huwa jam'u khairatun wa asluha khairatun wa hiya allati qad jam'atil mahasin zahiran wa batinan. Kenapa Allah menyifati seperti itu? Karena bidadari itu mempunyai sifat yang sangat baik, perkumpulan dari sifat baik baik secara zahir ataupun secara batin. Fakamula khalquha wa khuluquha fihinna. Maka penciptaannya seorang bidadari ini sangat sempurna, pun juga sifat-sifatnya sangat sempurna. Khairatul ahlak hasanul wujuh. Ahlaknya sangat baik, sedangkan wajahnya itu sangat cantik. Ibnu Qayyim melanjutkan tentang firman-Nya Allah, walahum fiha azwajum mutahharah. Wa wasafahunna bit-taharati. Taharna minal haidi wal bauli wal ghaiti. Wa kulli adan yakunu fi nisa'id dunya. Bidadari ini disucikan dari namanya haid, apalagi nifas. Kemudian dari kencing, terus dari berak, dari setiap sesuatu yang menjadi penyakit di dalam wanita dunia. Kemudian wa taharat bawatinuhunna, dan hatinya itu disucikan minal ghirati, dari rasa cemburu. Wa adal azwaj, kemudian menyakiti suami-suaminya, wa tajnihinna alaihim wa iradati wairihim, serta mengkhianati suami-suaminya dan mempunyai keinginan terhadap selainnya suaminya, itu disucikan dari sifat-sifat jelek yang ada di dalam batin seorang perempuan. Karena biasalah perempuan ini kadang itu cemburuan, kemudian sering menyakiti suami, mengkhianati suami, dan menginginkan suami lain yang lebih baik daripada suaminya sendiri. Kalau perempuan tidak seperti, kalau bidadari tidak seperti itu. Kemudian sifat-sifatnya juga, wa wasafahunna bi annahunna maksuratun fil khiyam. Mereka itu yang dipelihara di tenda-tenda. Ay mamnu'atun minat tabarruji wa tabaddul li ghairi azwajihinna. Mereka ini dicegah dari berhias terhadap selain suaminya, dan tidak menampakkan keindahannya terhadap siapapun selain suaminya yang menjadi suaminya di surga. Kemudian bal kusirna ala azwajihinna, bahkan dia mengambil cukur terhadap suaminya. La yakhrujna min manazilihim, dia tidak pernah keluar dari tempatnya bidadari itu. Jadi bidadari itu mungkin ada tempat-tempatnya masing-masing, yang itu menjadi ciri khas tersendiri, dia tidak keluar. Jadi kalau suaminya itu pengen pindah, tinggal pindah kamar saja mungkin.
Wa kusirna alaihim fala yuridna siwahum. Dia mengambil cukup terhadap suaminya dan tidak menginginkan selain suaminya. Wa wasafahunna subhanahu ta'ala bi annahunna qasiratut tarfih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala itu menyebutkan di dalam Al-Qur'an bahwasanya bidadari itu selalu menundukkan pandangan. Wa hadhihi sifatu akmalu minal ula. Dan sifat ini lebih sempurna daripada sifat yang pertama. Kalau yang pertama itu berada di dalam kemah, kalau yang ini menjaga pandangannya sendiri. Toh sudah jelas orang yang dijaga dan yang menjaga dirinya itu lebih baik yang menjaga dirinya. Fal mar'atu minhunna qad qasirat tarfuha ala azwajiha min mahabbatiha. Dia selalu menjaga pandangannya terhadap orang lain dan selalu melihat kepada suaminya, tidak pernah menginginkan kepada yang lain. Dia selalu menginginkan cinta suaminya, waridhoha bihi, dan menginginkan ridho suaminya. Fala yatajawaz tarfuha anhu ila wirihi, maka dia tidak pernah melihat pandangannya itu terhadap laki-laki lain. Ini yang disebutkan di dalam beberapa kitab. Nah, sekarang ada pertanyaan, apakah bidadari itu mempunyai sayap? Tentu wallahu a'lam, tapi kalau saya yang menemukan di beberapa riwayat dan kitab-kitab salaf itu tidak menemukan tentang bidadari yang bersayap, apalagi yang punya selendang sampai turun bersama 7 bidadari ke Indonesia. Dan yang saya, kalau malaikat itu banyak riwayatnya yang mempunyai sayap seperti, dan kalau malaikat itu banyak riwayatnya yang mempunyai sayap seperti di dalam Fathul Wais dan di kitab-kitab tasawuf, kitab-kitab sejarah itu banyak diterangkan. Kalau bidadari nggak tahu apakah punya sayap atau tidak. Nah, kalau punya sayap itu bukan dicintai oleh suaminya, mungkin takut suaminya itu kalau punya sayap, apalagi sayapnya besar di bawah dari ke atas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.